Halo guys, jadi hari ini adalah hari pertama kali gue ngevlog. Dan kenalin semua bagi yang kalian belum kenal gue Jonathan Emmanuel Kodrata. Jadi kalian bisa manggil gue Jo atau Jonathan Jo aja sih biar gampang. So hari ini gue pengen ke bengkel untuk benerin mobil gua itu lagi trouble karena mungkin usia, jadi mungkin kaki-kakinya nggak ada yang nggak beres. Jadi gua mau ngecek ke salah satu bengkel di BSD yang recommended dari beberapa teman gua sih, namanya Bengkel Lili. Kalau kalian tahu, di sana ada di BSD. Jadi gua mau ke sana sekarang. Stay tune ya guys. Ya, sekarang kita masih di jalan, masih dekat rumah gua di daerah Tangerang. Dan sorry kalau misalnya rekamannya jelek karena gua cuma rekam pakai HP doang. Tuh, kalian bisa lihat gua rekam pakai HP doang karena nggak punya kamera guys ya. Jadi gua rekam pakai HP. Dan sebenarnya masalahnya tuh di sini nih guys tuh. Kalau misalnya jalan dia rusak, dia setirnya goyang-goyang gitu, kayak goyang-goyang oblak gitu, terus agak lari ke kiri nih. Misalnya gue diemin nih, sekarang kan gue lepas setir, dia pasti lari ke kiri tuh dia kan ngiri gitu. Dan itu udah penyakit udah cukup lama gue diemin gitu kan. Jadi sekarang gue mau coba bawa ke bengkel, gue tes kenapa, gue cek, baru ntar kita lihat lah gimana guys ya. Ikutin aja di vlog ini supaya juga bisa buat informasi lah buat kalian yang punya Honda Civic FD 2009an lah, atau enggak Civic FD seangkatan lah. Stay tune aja guys ya. Jadi sekarang kita masih di jalan ya guys, menuju ke BSD. Sorry kalau misalnya agak goyang-goyang atau getar atau noise, karena gue cuma ngerekamnya pakai HP doang dan pakai tangan gitu sambil nyetir. Jadi mungkin gue pengen sharing aja alasan gue ngambil mobil ini dan kapan gue ngambil mobil ini. Jadi gue ngambil mobil ini tuh second. Waktu itu tahun 2017 awal gue ambil mobil ini. Itu di kilometer 115 ribuan kalau nggak salah. Udah tinggi banget gitu. Dan ini mobil sendiri kan udah tahun 2009. Jadi waktu gue ambil itu udah sekitar berapa ya, mungkin 8 tahunan lah, 8-9 tahunan lah gitu. Gue udah saat gue ambil mobil ini gitu, usianya segitu. Dan alasan kenapa gue ngambil mobil ini karena ini adalah salah satu mobil yang gue tuh suka dari zaman SMA gitu. Jadi waktu itu ada rezeki, akhirnya gue jual mobil gue yang lama Picanto dan gue cicil lah mobil ini selama kurang lebih 4 tahun, dan puji Tuhan udah lunas gitu. Memang sih banyak pelajaran yang gue ambil gitu, karena memang gue nggak ada basic jual beli second atau membeli mobil yang udah bekas gitu. Jadi memang kenapa kalau ditanya kok kilometernya tinggi masih dibeli, iya karena gue pribadi gue nggak ada pengalaman dan keluarga gue nggak pernah beli mobil second. Jadi ya udah gue nikmatin aja, gue enjoy aja udah, walaupun waktu itu pengeluarannya cukup banyak. Untuk pengeluarannya apa aja tuh mungkin nanti akan gue bahas di vlog berikutnya, karena cukup banyak sekali part yang gue ganti. Dan mungkin sekalian gue spill estimasi biayanya kurang lebih selama gue pakai mobil ini kurang lebih hampir 5 tahun. Jadi Januari besok nih gue udah 5 tahun nih pakai mobil ini gitu. Jadi stay tune aja, kita on the way dulu guys ya.
sepi sih sebenarnya, kayak dari tadi nggak macet. Mungkin karena masih pagi juga ya, masih jam berapa nih, jam 9 kurang lah, dan bengkelnya juga baru buka jam 9. Jadi memang ya semoga sepi bengkelnya juga, supaya kita juga bisa langsung dikerjain ya mobilnya guys ya. Stay tune aja, nanti kita lanjut waktu udah sampai. Kita masih di jalan. Kalau dilihat dari Waze itu estimasi kurang lebih berapa menit tuh, 6 menit lah, 6 menitan. Dan kalian bisa lihat kilometer gua udah berapa tuh. Mantap, 176.000 guys ya. Udah bisa buat jajan, makan, atau nggak beli baju lah, at least 1 atau 2. Sekarang kita masih di jalan. Mungkin nanti di next video gue akan bahas beberapa hal yang pengalaman gue lah selama gue memakai mobil ini, which is kilometer udah tinggi banget. Mungkin bagi kalian yang pemilik Civic FD mungkin boleh komen di bawah ya gitu, kalian punya mobil itu kilometer berapa dan apa aja keluhannya, biar kita sama-sama belajar dan kita sama-sama sharing, biar teman-teman juga kalau misalnya mau beli atau mau ngerawat Civic FD bisa dapat info-info yang bermanfaat lah. Stay tune ya guys, kita nanti lanjut waktu udah sampai. Oke guys, kita akhirnya sampai juga. Ini pintu masuk yang mana sih, gue nggak tahu. Yang di sana apa yang di sini? Yang di sini deh. Oke, kita masuk dulu ya guys ya, kita cari bengkelnya dulu. Oke, kita udah sampai di bengkel Lily guys ya. Ini bengkelnya nih. Gue juga baru pertama kali sih kesini. Semoga semuanya lancar. Kita parkir dulu guys ya. Kita parkir dulu, terus nanti kita tanya lah ya gimana. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di bengkel Lily. Tuh, mobil gue lagi parkir di bengkel Lily BSD. Gue nggak tahu sih suaranya jelas atau enggak. Gue udah pakai earphone. Nanti kita lagi nunggu mekaniknya, mungkin bentar lagi datang, jadi stay tune aja guys ya. Nah, ini adalah sedikit look soal mobil gua. Jadi mobil gua tahun 2009 guys ya, banyak baret biasa lah, dan nggak pernah gue poles juga sih. Ini bengkel Lily tuh, bengkel Lily guys. Semoga aja mantap, jadi mobil gue bisa sehat lagi. Amin. Sekarang mobil gue udah lagi ditanganin guys ya, lagi dicekin kaki-kakinya, dan di sini gue dibantu sama Mas Bilal. Mas Bilal tuh yang pakai baju, nah itu dia tuh Mas Bilal tuh yang berdiri guys ya, lagi dicekin kaki-kakinya. Semoga beres. Ini adalah kurang lebih estimasinya guys, yang akan dikerjain: ball joint, terot, rekondisi, bushing arm besar 2 ganti, sama press long terot guys ya. Ini tadi estimasinya kurang lebih 3 juta. Mati nggak ya, kita lihat lah, semoga mobilnya selesai beres. Mobil gue udah dikerjain ya guys ya di bengkel Lily, jadi sekarang kita tunggu aja. Kita duduk. Jadi alasan gue ke bengkel Lily itu tadi itu gue udah pengen ke bengkel resmi Honda sebenarnya. Jadi kemarin tuh udah diestimasi ini tuh sekitar kurang lebih tuh 3,3 juta kalau nggak salah. Cuman memang di Honda resmi itu belum termasuk bushing gitu. Nah, which is bushing aja udah sekitar berapa tadi ya, gue lihat itu 900-an atau berapa lah, gue lupa, 2 atau 1 lah. Nanti kita lihat lah totalnya di bond ketika udah beres. Dan ya akhirnya gue mikir kayak ya udahlah, ini kan rekomendasi juga dari bengkel resmi dan dari teman gue juga gitu. Jadi gue pengen nyoba di Lily ini, ya semoga beres sih. Tadi estimasinya tuh sebenarnya sekitar 3,2 guys, cuman gue nego jadi bulat lah di angka 3. Jadi semoga sih beres lah nanti siangan. Oke, nanti gue update lagi kalau misalnya memang udah beres. Oke, sekarang mobil gue lagi dibenerin, gue lagi nunggu. Gila, ada keren cuy.
BMW 3128 keren lah. Sekarang lagi rame guys ya, bengkelnya rame banget. Terus ada satu mobil tua yang keren guys, ini dia tuh warna biru, Mitsubishi FTO guys ya. Gokil emang nih mobil, 2 pintu, keren, mantap guys ya. Rame banget di sini. Kita sambil nunggu guys ya, kita duduk dulu. Oke guys, setelah kita dari bengkel, kita lanjut sekarang ke bengkel spuring. Kita mau spuring dulu guys ya. Nanti kita lanjut, gua akan review, gua akan kasih tahu perbedaannya setelah kita spuring. Stay tune. Oke guys, jadi sekarang gue udah selesai dari bengkel spuring. Bengkel spuringnya menurut gue recommended banget sih gitu. Namanya Start Tire di ruko BSD, sebelahnya McDonald BSD lah di situ. Bengkelnya menurut gue sangat recommended ya. Bengkel spuringnya itu namanya Start Tire di yang tadi gue udah bilang di ruko BSD situlah, di ruko BSD sebelahnya McDonald lah gitu. Dan itu rekomend dari bengkel Lily gitu. Jadi gue juga pertama kali ke situ, ternyata dia udah lama, dari tahun 95. Dan menurut gue sih mekanik dan servisnya itu sangat memuaskan sih. Nih contohnya nih setir dilapisin sama dia pakai plastik gitu loh, supaya nggak kotor gitu kan. Itu salah satu apa ya, detail kecil yang menurut gue bagus banget gitu untuk pelayanan services ke customer gitu. Dan kalau yang tadi di bengkel Lily itu setelah dicek itu ternyata ada ball joint, ada T-rod sama link stabilizer lah yang direkondisi, sama di press long T-rodnya sama bushing armnya pecah. Jadi total tadi di bengkel itu sekitar 3 juta dan tadi spuring 175.000. Nah ya menurut gua hasilnya so far memuaskan dari kedua bengkel spuring dan bengkel Lily tersebut sih. Jadi semoga semoga ini juga bisa bermanfaat ya buat kalian semua kalau mau ke bengkel kaki-kaki atau bengkel spuring, bisa jadi rekomendasi. Dan semoga mobil gue juga aman sih, karena kan udah usia juga ya, dan kilometer juga udah cukup tinggi. Cuman sekarang puji Tuhan sih udah aman sih gitu loh, udah aman. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya sih udah normal sih. Dia udah nggak lari kiri, udah nggak lari kanan. Cuman ya paling kalau misalnya jalan-jalan kayak misalnya speed bump kayak gini, udah nggak seberapa goyang juga sih. Jadi emang udah, hopefully ini udah normal sih gitu loh. Jadi udah nggak ada PR lagi. Paling nanti PR-nya ya lebih ke engine mounting sih kayaknya. Tapi masih oke sih gitu. Cuma getar dikit aja ke dalam, sama retract kiri yang belum dibenerin gitu. Oke, jadi mungkin itu aja buat vlog hari ini. Sorry kalau jelek atau misalnya banyak yang kurang. Semoga juga bermanfaat juga buat teman-teman yang mau sharing soal penyakit Civic. Mungkin boleh komen aja di bawah, biar nanti kalau gue tahu gue bisa bantu. Kalau ke teman-teman butuh referensi bengkel juga nanti akan gue info di kolom chat, di kolom komen maksudnya. Dan mungkin untuk vlog berikutnya gue juga mungkin bakal spill berapa sih biaya gue selama memakai Civic ini, kurang lebih 4-5 tahun gitu. Jadi ntar paling gue jabarin biayanya berapa, apa-apa aja. Dan sorry banget kalau misalnya videonya jelek, goyang, ataupun lebih tepatnya editingnya jelek, karena memang gue juga nggak bisa ngedit sih. Jadi ya udah, gue cuma iseng aja, dan semoga ini bermanfaat buat kalian. Stay tune aja, dan semoga gue bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. See you and God bless.